kembali lanjutkan perbincangan dan kita sudah kehadiran narasumber baru lagi. Sudah bergabung dengan kita, nambah pandangan juga tentang tema kita pada malam hari ini. Ada Bang Aun Rahman, selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bang Aun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam juga. Ya Bang Aun, sesuai dengan judul kami, kita memang ini waspadai bagaimana kinerja wasit saat nanti memimpin pertandingan antara Indonesia versus Guinea. Karena gosipnya ataupun juga rumor yang beredar, si Fakon Puudom yang namanya terkenal di kalangan netizen kita, ini mungkin bakal bertugas lagi pada saat Indonesia berhadapan Guinea pada hari Kamis malam. Tadi sebelum Bang Aun datang kita sudah bahas mengenai itu, termasuk juga kita tadi bahas kemungkinannya digunakan kembali teknologi VAR. Kalau Bang Zaki mengatakan mungkin ada teknologi VAR mobile yang lebih dipilih untuk digunakan melihat kapasitas dari stadionnya. Tapi kalau Bang Aun sendiri melihat bagaimana pentingnya peranan wasit dalam partai yang betul-betul hidup dan mati, ini laga penting ini Bang Aun. Ya, harus diakui kan peranan wasit juga menentukan jalannya pertandingan. Bagaimana kemudian wasit betul punya otoritas, punya hak prerogatif tertentu juga, tapi kemudian ada banyak sekali apabila sebuah keputusan wasit yang kemudian istilahnya nggak sesuai lah, itu kan juga akan mempengaruhi mental bermain tim yang bertanding. Misalnya dirasa kok tidak sesuai, misalnya harusnya pelanggaran atau tidak, kemudian keputusannya lain, itu juga akan mempengaruhi pertandingan. Tapi memang mungkin juga Om Peri dan juga Om Zaki juga sepakat, wasit mungkin siapapun gitu, dan juga wasit boleh punya keputusan apapun. Tapi kan yang paling penting adalah bagaimana tim bermainnya gitu. Kalau misalnya ternyata tim bermain dengan baik, wasit misalnya wasit pun tidak bisa bikin call sembarangan juga kan. Kalau misalnya ternyata kita beneran nggak salah gitu istilahnya. Jadi saya rasa memang pada akhirnya betul wasit perlu diwaspadai karena juga sudah ada banyak sainsnya. Kalau misalnya memang ada kecenderungan ketika wasit membuat keputusan, tapi saya rasa memang kalau misalnya kita timnas Indonesia yang akan bertanding nanti bermain baik, ya tentu wasit juga akan tidak terpengaruh performa wasitnya gitu. Kalau Bang Aun lihat sebenarnya apa sih dampak atau perubahan yang dibawa oleh penggunaan teknologi VAR ini dalam sebuah pertandingan sepak bola? Karena kita tahu pasti banyak nih yang bilang kalau teknologi VAR digunakan dari zaman dahulu nggak ada tuh yang namanya gol tangan Tuhan Maradona, ya kan? Gitu Bang Zaki, gitu Bang Peri. Dan kalau kita tahu nih di pertandingan suka ada pemain yang curi-curi, colong-colong sikut dan sebagainya, sengkat dan sebagainya, nggak ada tuh kalau VAR. Menurut Bang Aun sendiri? Ya harus diakui VAR ini kan mengurangi sisi humanis dari sepak bolanya. Yang bikin seru kan kayak let's say waktu golnya Ferrari itu kan ada drama di sana, tiba-tiba kan hilang gara-gara VAR gitu. Itu yang saya rasa aspek yang paling signifikan dengan keberadaan VAR. Itu yang mengurangi sisi humanis dari sepak bolanya. Tiba-tiba ada gol yang sebenarnya luar biasa tapi akhirnya di cancel kan, rugi gitu jadinya. Tapi di sisi lain juga harus diakui ada banyak sisi positifnya karena kan ada beberapa call yang harus ya kayak tangan Tuhan. Kalau misalnya mungkin ketahuan ya berarti harusnya dianulir. Jadi memang kayak mungkin bahasanya pisau bermata dua juga. Di sisi lain ini juga bikin dramanya hilang gitu, tapi di sisi lain ya juga butuh karena wasit juga kan juga manusia, ada keterbatasan tertentu. Tapi saya juga justru concernnya di sana sebenarnya. VAR ini teknologi, pada akhirnya yang akan memutuskan, ya kan namanya juga video assistant referee. Ini asistensi, jadi mau gimana pun kalau misalnya sudah disokong dengan data, sudah disokong dengan replay seluar biasa apapun, kalau misalnya ternyata wasitnya juga gak bisa bikin keputusan ya juga tetap susah juga gitu. Iya baik, jadi penggunaan teknologi VAR ini memang menghapuskan drama tadi, terciptanya gol-gol cantik dan juga gol-gol aneh, gol-gol kontroversial, tapi menghadirkan drama baru, ya kan? Termasuk juga menganulir gol-gol yang sudah terjadi. Nah ini pemain kita harus siap, kalau tadi Bang Zaki katakan sebelum jeda harus adaptif. Bang Zaki jujur, pemain timnas kita sudah cukup siap dan adaptif belum menghadapi teknologi ini? Harusnya sih dengan beberapa pertandingan kemarin, mereka sudah semakin siap ke sini ya. Dan tentu saja teknologi ini akan dipakai terus di masa yang akan datang, kecuali kalau akhirnya nanti FIFA membatalkan seluruh sistem VAR ini. Tapi kelihatannya ini akan dipakai terus. Kenapa? Terlepas dari sepak bola ya, ada olahraga yang lain juga menggunakan VAR. Ya, tadi saya katakan salah satunya bola basket, kemudian juga American football. Itu semua pakai VAR juga. Bahkan sampai sepresisinya itu mereka mengumumkan, wasitnya itu mengumumkan pada saat pertandingan setelah dia melihat VAR. Nah itu kan artinya kita harus siap-siap nih.
memasuki era baru sepak bola dengan menggunakan teknologi tadi. Betul, sisi humanisnya akan berkurang. Tapi di satu sisi kita akan disuguhi juga pertandingan yang mudah-mudahan nanti ya. Walaupun nanti kembali lagi pada wasitnya sendiri, mudah-mudahan juga wasit ini dengan adanya VAR yang ditampilkan langsung, mereka juga akan mencoba menjadi wasit yang benar lah, kira-kira begitu. Jadi nggak ada lagi sama Bung Zaki, maksudnya juga ini sebenarnya menunjang kinerja wasit kan. Ya mereka juga jadinya tersorot lah kinerjanya. Kalau misalnya ternyata dia bikin call yang jelek kan, kalau VAR berbeda kan wasitnya juga yang kena jadinya.